Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan kembali menganalisa beberapa saham pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Anda bisa follow channel Telegram saya. Lalu Anda bisa buka profil channel Telegram saya. Di situ akan ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi ya. Anda bisa join di grup diskusi itu karena setiap harinya saya akan meminta Anda untuk memberikan saya saham-saham pilihan yang akan saya buatkan video analisanya. Oke, sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan member grup Telegram, saya punya satu saham. Di sini ada saham Nelly ya, pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Tadi di grup saya sudah share, kita entry di kisaran 322 sampai dengan 332. Kita punya target ada di 372, 428 sampai dengan 508. Stop loss kita ada di 286. Nah, ini ada reversal hammer. Ada reversal hammer dan ini sebetulnya ini sudah valid jadi reversal. Boleh nggak kalau yang belum masuk besok masuk? Boleh, tapi risknya udah agak lumayan lumayan jauh ya. Tapi nggak masalah, masih masih boleh kok, masih masih boleh entry. Tapi kita perhatikan stop lossnya ini sudah masuk ke 14%. Jadi Anda kalau misalkan turun 3% atau 2%, Anda bisa buang dulu, takutnya dibawa ke banting turun, nggak apa-apa sih sebetulnya. Anda entry sekarang ya. Kalau kita lihat data transaksinya di saham Nelly, hari ini Bandar cenderung akumulasi ya. Hari ini Bandar cenderung akumulasi dan asing tidak ada transaksi. Namun kalau kita perhatikan nih sejak tanggal 29 November ya, sampai dengan hari ini lebih cenderung mengakumulasi nih. Ada beberapa hari yang dia distribusi tapi masih cenderung lebih banyak ya, masih lebih banyak akumulasinya. So dengan begitu saham ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Perhatikan di sini ada pola cangkul beberapa kali ya. Nah, ini naik, turunnya untuk naik, turunnya untuk naik. Nah, mungkin aja turunnya untuk naik ke atas lagi ya. Saya tidak muluk-muluk sampai dengan area 580 atau sampai dengan 700, walaupun itu masih realistis tercapai nanti ya. Namun target-target terdekat yang sangat realistis aja, yang cukup realistis atau yang paling realistis dicapai yaitu di 372, 428 sampai dengan 508 yang bisa kita jadikan target profit ketika kita entry di saham Nelly. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Nelly. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan member grup Telegram. Yang pertama kita analisa ada BBKP. Ya, BBKP masih cenderung sideways dan ini saya sudah buatkan gambarnya ya. Selama masih berada di area ini, sebaiknya wait and see dulu. Jangan gegabah, biarkan dia bergerak di dalam area ini. Selama dia masih berada di dalam area ini masih aman untuk di hold. Namun apabila BBKP turun melewati 278, maka peluangnya BBKP akan menuju support krusial atau support kuatnya di level 242. Turun ya, hati-hati nih arahnya ke sini. Jadi kalau misalkan Anda punya barang, perhatikan level 278. Kalau dia turun lewat dari 278 dan bertahan di bawah 278, sebaiknya buang dulu. Nanti di bawah ada reversal, Anda bisa buyback. Atau kalau Anda punya budget yang cukup lumayan banyak,
nggak apa-apa, nanti cari di sini reversalnya, cari reboundnya ya. Siapa tahu dia bisa naik ke atas, mulai koreksi lagi ke atas dan bisa cuan ketika Anda bisa average down di sini dengan catatan Anda harus punya budget lebih. Ya, artinya area beli. Oke, so dengan begitu kita tunggu dulu wait and see, dan di sini ada resisten ada di 322. Apabila mampu BBKP keluar dari 322, maka target selanjutnya ada di 382. Kita coba lihat data transaksinya saham BBKP. Ya, hari ini cenderung asing distribusi ya, asing distribusi dan bandarnya cenderung juga distribusi. Jadi masih perlu diantisipasi, BBKP masih belum menarik untuk kita entry ya kalau Anda belum punya barang. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBKP. Kita beralih ke BHIT. BHIT pada perdagangan beberapa hari terakhir mulai dari tanggal 17 Desember ya sampai dengan hari ini sideways aja nih. Ini dia membentuk doji-doji. Sebetulnya ini bisa jadi ya, bisa jadi menjadi support kuat. Karena harusnya ini udah diuji beberapa kali. Harusnya dia mulai rebound ke atas. Harusnya. Ditambah juga ini ada momentum dari oscillatornya mulai bergerak naik ke atas. Dan kita tunggu aja nanti. Kalau Anda mau spekulasi, boleh-boleh aja sebetulnya. Anda bisa entry sekarang ya. Walaupun sebetulnya saya tidak merekomendasikan untuk entry ya. Tapi kalau Anda mau spekulasi, boleh juga nih. Stop lossnya ada di 55 ya. Kalau bertahan di bawah 55, Anda buang dulu. Takutnya makin dalam ke 53, 50 nyangkut lagi nanti. Ya, ini harusnya Anda bisa akumulasi dulu. Targetnya kemana? Targetnya di 60. Targetnya di 60. Selanjutnya ada di resisten minornya di 66 ya. Walaupun memang trennya sedang bearish, tapi kita lihat di sini ada area low ya sejak tanggal 20 Desember kemarin itu diuji terus low-nya. Area 56 itu diuji terus buat low terus nih. Tapi nggak ada yang berhasil turun. Artinya mungkin level 56 ini menjadi area yang cukup kuat untuk terus turun. Nah, ini ada support kuat ya. So dengan begitu ini bisa kita jadikan pertimbangan atau spekulasi bahwa besok akan mulai bergerak naik. Semoga aja ya. Semoga aja. Kita coba lihat pergerakan data transaksinya dari saham BHIT. Asingnya terus distribusi ya. Wow, ini distribusi parah ini. Distribusi parah dan apa namanya? Bandarnya juga distribusi. So dengan begitu kita juga masih harus antisipasi. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Dan kalaupun entry diatur money manajemennya jangan sampai berlebihan. Oke, good luck ya untuk aktivitas investasi Anda di saham BHIT. Perhatikan masih sideways, wait and see dulu, lebih sangat bijaksana apabila mampu bertahan di atas 666, di atas 66, bertahan di atas 66 boleh kita lirik lagi. Kecuali Anda market maker bisa ngegerakin harga ke 66 silakan. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BHIT. Selanjutnya kita beralih ke BBYB. BBYB, saya punya suggest tanggal 15 Desember ya. Saya punya suggest tanggal 15 Desember beli di sini ya. Dan target pertamanya di 2860 dan sudah tercapai. Sempat tercapai lalu dibanting turun dan dikasih kesempatan untuk taking profit yang kedua ya karena menguji lagi ke 2860-nya.
tak mampu bertahan di atas resisten ini, maka berpeluang dia akan turun nih. Hati-hati, sebaiknya kalau Anda masih punya barang, Anda harus taking profit. Ya, antisipasi dia turun ke bawah. Targetnya kemana kalau turun ke bawah? Target yang pertama itu ada di 2520. Di sini ada support juga dari low ini. Yang kedua ada di 2410 sampai dengan 2300. Kalau dia turun ini jadi double top. Ya, ini yang perlu diantisipasi nih. Besok kalau misalkan nggak kuat naik, dia pasti turun. Pengujiannya ke bawah ke 2520. Ya. Ini karena BBYB sudah sampai target, saya hapus ya. Saya hapus dan kita lihat pergerakan selanjutnya di saham BBYB. Kalau masih punya barang sebaiknya ini dulu ya, taking profit. Tapi kalau punya barangnya di atas gimana? FOMO nih. Kirain mau breakout ternyata enggak. Ya, kalau misalkan memang begitu ceritanya, kalau BBYB turun dari 2700, buang dulu aja. Nanti cari reversal di area ini, Anda bisa buyback. Atau Anda punya budget untuk average down, Anda tunggu di area ini dia berbalik arah ke atas. Namun kalau dia turun melewati 2400, ya, turun melewati 2400, Anda cut loss. Oke. Kita coba lihat data transaksinya. BBYB hari ini asing jualan ya, cukup lumayan banyak ini. Ada 53 juta dan bandarnya cenderung akumulasi kecil ya sebetulnya. Ada akumulasi kecil dan belum mampu membuat saham BBYB naik ke atas. Namun dengan begitu sebaiknya Anda wait and see dulu lah di saham BBYB. Kalau bisa buang dulu barangnya. Nanti di bawah kalau ada reversal seperti ini lagi, hammer gitu, Anda bisa masuk lagi ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBYB. Selanjutnya kita beralih ke saham PKPK. Perdana Karya Perkasa Tbk. PKPK ini masih ada potensi. Oh, ini saya juga punya suggest di tanggal 6 Desember ya. Tanggal 6 Desember di bawah. Di sini kita entry di 160-an ya. Dan sudah sampai target terjauh. Ya, sudah sampai target terjauh. 229 kita punya target di sini. Ya, dan sudah tercapai area targetnya. Dan setelah tercapai dia mulai turun ke bawah. Nah, ini yang perlu diantisipasi sekarang. Penurunannya sampai mana nih? Nah, ini penurunannya bisa jadi dia akan menguji area 184. 184. Apabila di area 184 tidak mampu rebound, maka selanjutnya level 167 ini memungkinkan untuk diuji yang menjadi support dynamic dari moving average-nya. Ya. Harusnya kita udah cuan nih di PKPK. Ya kalau misalkan bilangnya nggak sempat jual, berarti harusnya Anda tanggung jawab ya. Harusnya tanggung jawab, berarti Anda nggak tanggung jawab berarti. Kalau misalkan nggak sempat jual, harusnya Anda bisa gunakan auto order, fasilitas auto order bisa. Ya. Namun kalau misalkan belinya di atas, karena mungkin ketika ini kan candlenya hijau, sempat hijau di open market nih di tanggal 23. Lalu dibanting turun. Harusnya ketika Anda tahu itu dibanting turun dan dalam satu hari turunnya sudah 3%, sebaiknya Anda buang. Ya. Karena turun atau minus 2% aja udah besar loh. Untuk sebuah saham ya. Sebuah saham minus 2% aja sudah masuk kategori cukup besar. So kalau misalkan Anda punya saham dan saham itu turun lebih dari 2%, kalau Anda nggak punya trading planning, sebaiknya Anda buang. Kecuali Anda punya trading planning, range stop loss-nya ada 6%, 9%, 12%, nggak masalah.
Tapi kalau misalkan nggak punya trading planning, hari itu turun 2%, 3% Anda buang. Orientasinya scalping aja berarti. Ya. Perhatikan ini sampai KPK saya akan hapus karena sudah TP di 229. Selanjutnya dia akan menguji 184 sampai dengan 167. Kita coba lihat data transaksinya di saham PKPK. Hari ini bandar cenderung distribusi ya. Cenderung distribusi dan asingnya juga distribusi jelas. Ini membuat PKPK terancam transaksi pada perdagangan besok. PKPK terancam kembali menguji support tadi di 184 sampai dengan 167. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham PKPK. Selanjutnya kita beralih ke BKSW. BKSW harusnya ini jadi pala cangkul. Namun apabila dia punya support di 202 dilewati terus turun, maka pala cangkulnya gagal. Untuk saat ini ya, bukannya gagal sih sebetulnya, bisa aja dia turun dulu, turun lagi ke bawah. Bisa jadi dia turun lagi ke bawah. Targetnya kemana? Ya ini di 186. Hati-hati ya, 186 yang menjadi area base. Kisaran ini ya, menjadi area base yang bisa jadi target penurunan dari BKSW. Dari stokastiknya juga belum ada tanda-tanda untuk jadi reversal. Masih perlu diantisipasi BKSW-nya. Kita coba lihat data transaksinya BKSW. Asingnya jualan ya. Terus juga bandarnya jualan nih, lebih cenderung volumenya lebih besar seller. Dan apa yang harus Anda lakukan apabila Anda masih punya barang? Anda perhatikan level 202 terus turun, dari 202 sebaiknya buang. Takutnya nanti akan terus turun atau dia akan sideways panjang. Ya, ini udah panjang nih, 2 bulan nih sideways di area ini. 2 bulan sideways dan takutnya dia malah kebanting turun. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BKSW. Selanjutnya kita beralih ke kota. Kota kalau kita lihat downtrend ya, masih belum ada tanda-tanda untuk rebound cukup kuat. Saya buatkan level supportnya di sini ada 76. Masih oke selama masih bertahan di atas 76, tapi perhatikan yang perlu diantisipasi, sebaiknya saya rasa tinggalin dulu saham ini. Walaupun hari ini naik arah ya, saya rasa saham ini untuk scalping harian aja, nggak ada kata nginep di saham ini ya. Kenapa begitu? Takutnya, nih perhatikan ya, ada pola cangkul bearish. Ini saya pakai tren besar. Turun, naik untuk turun. Takutnya itu. Tren kecilnya ini turun, naik untuk 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 turun. Bisa dipahami ya? Ini turun, naik untuk turun, ini naik untuk turun. Takutnya ini naik untuk turun lagi. Hati-hati. Saham kota masih belum layak untuk kita transaksikan. Kecuali Anda scalper. Kalau kelihatan saham kota lagi ramai, Anda boleh copet-copet. Tapi tidak boleh nginep. Ya. Kalau Anda nginepin transaksi di saham kota, ini makanannya bandar. Ya, makanannya bandar. Bisa-bisa Anda akumulasi barangnya bandar. Akhirnya nanti Anda susah keluar. Kita coba lihat data transaksinya di saham kota. Asing mulai akumulasi sedikit ya, nggak banyak. Dan kalau kita lihat sebetulnya juga bandarnya udah mulai sedikit akumulasi, sedikit ya, sedikit akumulasi. So dengan begitu kalau kita lihat dari tren
ini masih sideways di situ-situ aja ya, membuat area base. So masih ada peluang memang saham ini naik ke 98 setidaknya. Kalau dia mampu melewati 98 dan bertahan di atas level 98, bisa jadi dia akan menguji target-target resisten selanjutnya ada di 130-an ya, dan seterusnya. So apabila kota terus turun melewati 76, sebaiknya Anda buang semua ya. Kecuali Anda mau investor di saham ini, boleh nyicil-nyicil aja. Cuman sorry saya ralat, bukannya boleh, tapi ya terserah Anda maksudnya. Itu kan budget Anda ya, tapi kalau saya sarankan jangan. Karena trennya terlihat jelas ini downtrend ya. Dari IPO bahkan harga sahamnya jauh di bawah harga IPO. Kalau Anda mau nabung ya kan, Anda bisa, ya silakan lah. Cuman kalau saya sih tidak menyarankan. Semoga bisa dipahami maksud saya ya. Jauhi dulu lah sebaiknya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham kota. Selanjutnya kita beralih ke saham JSKY. JSKY juga secara tren masih dalam tren bearishnya ya, masih belum menarik. Saya sering ingatkan jangan ini apa namanya, jangan tergoda dengan saham yang satu hari ini lagi naik, belum tentu. Sebetulnya cari saham naik itu gampang. Cuman besok naik lagi apa enggak gitu. Trennya positif apa enggak. Jangan sampai naiknya itu untuk turun. Jangan sampai naiknya untuk turun. Jadi seperti ini nih. Jangan berpikir, nah ini turun-turun naik, naiknya dibanting lagi, naiknya dibanting lagi turun ke bawah. Anda harus tahu di mana penurunan untuk naik dan naik untuk turun. Anda bisa bergabung di grup WhatsApp saya tuh. Saya bagikan video analisa teknikal ya di grup WhatsApp. Bagaimana caranya? Kita coba lihat di channel Telegram saya, itu ada bagaimana caranya. Kita coba lihat data transaksinya di JSKY. Asing mulai akumulasi namun tidak besar ya. Dan kalau kita lihat juga ini belum ada akumulasi, cenderung distribusi. Cenderung distribusi ya. So JSKY masih belum menarik secara teknikal, juga masih di dalam channeling downsetnya atau downtrendnya. Selama masih berada di area channel ini, channel downtrend ini ya, ini kan area ruang pergerakan harga ya, di mana arahnya terus turun, kecuali dia sudah mampu bertahan di atas level 150. Dengan begitu saya gambarkan mungkin kan gini pergerakannya atau zigzagnya. Baru boleh kita lirik lagi karena trennya tendensinya mulai naik. Kalau saat ini trennya cenderung turun dan kita masih harus waspadai JSKY kembali turun. Nah, naiknya ini untuk turun. Masih perlu diantisipasi. So, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda punya barang atau nyangkut? Ya, kalau nyangkutnya masih di bawah 15%, nggak apa-apa, Anda buang aja. Jangan sayang-sayang, harus berani cut loss. Ya, tapi kalau masih kalau udah besar ya, kalau udah besar minusnya mungkin lebih dari 20%, Anda bisa siapkan dana untuk average down. Kalau berani cut loss lebih bagus, karena daripada rugi waktu, rugi pikiran ya, rugi uang, sebaiknya sisa dananya Anda bisa alihkan ke saham-saham yang mungkin 1 minggu ke depan bisa berpotensi naik, daripada harus nunggu saham-saham yang lagi downtrend kayak gini, nggak tahu naiknya kapan. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham JSKY. Selanjutnya kita punya Avia. Avia hari ini
closing cukup menarik ya di level 935 atau positif 2,75%. Dan kalau kita lihat oscillatornya pun juga masih menghadap ke atas. Masih ada peluang Avia ini melanjutkan kenaikannya besok. Ya, kita perhatikan di sini resisten minernya di 930 sudah dilewati. Lalu kita punya target selanjutnya di high tanggal IPO-nya ya. Ada di 970. Ya, semoga aja dia nguji 970 dan mampu breakout dari 970. Saya buatkan roadmap-nya berpeluang menguji 970. Apabila mampu bertahan di atas 970, maka Avia berpeluang menguji area 1100 ya ke depan ya. 1100. Coba kita pakai Fibonacci. Di sini saya tarik dari A ke B. Ada di 1070. Saya buatkan di sini level ini. Kita buatkan di sini. Nah, ini bisa menjadi level-level target. Ya. Namun apabila Avia tidak mampu bertahan di atas 970, berpeluang saham ini dibanting lagi ke bawah untuk koreksi. Namun dengan begitu trennya sudah ada tren positif lah. Koreksinya koreksi sehat dan semoga setelah turun ini bisa melanjutkan tren bullishnya lagi. Ya. Kita coba lihat data transaksinya di saham Avia. Kalau kita lihat dari sejak tanggal 10 Desember ya asing terus akumulasi dan kalau kita lihat bandarnya juga terus akumulasi. So dengan begitu kita optimis Avia masih ada peluang untuk melanjutkan tren positifnya besok atau minggu ini. Ya, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Avia. Bagi Anda yang belum punya barang, Anda boleh masuk. Orientasinya minus 3%, Anda buang. Ya, 3%-nya dari mana? Dari level Anda beli. Ya, kalau Anda udah minus 3%, Anda buang. Ya, boleh targetnya di 970, 1015 sampai dengan 1070 atau 1100 boleh. Di angka psikologisnya 1100. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Selanjutnya kita beralih ke saham agro. Agro masih belum terlihat menarik. Agro masih di dalam channelingnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini nih ada indikasi menjadi falling wedge ya atau flag. Nah, ini bisa jadi falling wedge, bisa jadi flag. Ya, bisa. Nah, saya sudah buat roadmap sebelumnya dari ketika penurunan 10 Desember ini. Ada peluang agro turun setidaknya menguji 1700-an. 1795 sampai dengan terjauhnya ada di level 1645. Ini yang perlu diantisipasi. Namun dengan begitu sebetulnya polanya sudah ada pola reversal bullish. Penurunannya ini penurunan untuk uptrend ya. Ini semoga aja ini menjadi konsolidasi yang akan berbuah manis di waktu yang akan datang ya. So dengan begitu Anda boleh terus akumulasi sebetulnya. Stop loss boleh nggak digunakan? Ya gimana strategi Anda kalau Anda nggak punya budget lagi ya, nggak punya budget lagi, udah all in uangnya, sebaiknya Anda cut loss ketika agro mulai turun melewati 1945, turun dari 1945 dan bertahan di bawah 1400, bertahan di bawah 1945 ya. Anda bisa buang dulu, nanti cari di bawah Anda bisa buyback. Tapi kalau Anda punya budget lebih, Anda bisa average down ya. Semakin diakumulasi aja, turun semakin diakumulasi aja sampai di bawah Anda banyakin di sini. Harusnya dia rebound ke atas dan membentuk bullish flag. Ya, ini adalah salah satu pattern reversal bullish. Kita coba lihat data transaksinya di saham agro.
asingnya memang masih cenderung distribusi ya. Dan kalau kita lihat bandarnya juga distribusi, so dengan begitu kita masih belum melihat ada tanda-tanda kehidupan di saham agro, masih harus wait and see dan masih harus menunggu sampai dengan dia turun ke bawah menguji supportnya. Gak apa-apa sebetulnya, ini saham bagus ya. Gak perlu Anda cut loss juga nggak apa-apa sebetulnya. Anda diemin, yang penting sabar. Tungguin beberapa waktu ke depan, mungkin 6 bulan gitu. Atau mungkin setahun. Saya optimis agro akan punya tren yang positif dan kembali menguji area 3 ribuannya. Ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham agro. Selanjutnya kita beralih ke saham terakhir, yaitu ada JAST atau JAS. JAS beberapa hari terakhir ini terbang-terbangan ya, namun hari ini ditutup minus 0,76% atau ditutup pada level 260. Saya sudah buatkan target di sini ada 234 yang menjadi resisten high pada tanggal 6 Agustus, sempat di breakout dan menguji high 288 ya. Nah, ini sebetulnya ada resisten di sini. Ada resisten dan ini breakout falling wedge. So dengan begitu sebetulnya kalaupun turun ya, ini adalah korektif sehat harusnya. Perlu diantisipasi. Apa yang harus Anda lakukan? Anda perhatikan ya, low hari ini di 246. Apabila terus turun melewati 246, Anda buang. Kalau Anda masih nyangkut di atas ya, Anda buang dulu. Takutnya ke dalam sini dan sideways di sini lama nih nanti. Mumpung masih kecil ya minusnya, Anda buang dulu apabila saham ini turun melewati 246. Penurunannya targetnya kemana? Ke area 200-an sih. 200 sampai dengan 190 yang bisa menjadi target. Pun kalau dia turun segitu, berpeluang dia akan membuat pola cangkulnya dan akan kembali melanjutkan tren positifnya. Ya, udah cukup menarik kok sebetulnya. Cuman kita harus memastikan area 300-nya benar-benar di breakout dan dilewati lalu bertahan di atas area 300, maka just berpeluang lagi menguji area ribuan ya, 1000, 2000-an. Sudah punya indikasi saham ini akan kembali ke sana. Kalau mau sabar. Kita coba lihat data transaksinya di saham JAS hari ini. Cenderung didistribusi ya. Dan asingnya akumulasi sedikit. Cenderung didistribusi. So dengan begitu ada indikasi, ada peluang saham ini ya akan mengalami koreksi besok di market tanggal 28. Antisipasi sekali lagi perhatikan level 246. Apabila turun lewat dari itu sebaiknya Anda buang. Yang belum taking profit sebaiknya taking profit dulu. Nanti di bawah ada reversal untuk membalikan arah naik lagi, Anda bisa buyback. Jangan nahan-nahan profit dan jangan nahan-nahan posisi minus, cut loss. Harus berani cut loss. Oke. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham JAS. Apabila analisa-analisa saham kali ini bermanfaat, silakan Anda share dan like, komen, dan bagikan ke sosial media yang Anda punya. Sekali lagi good luck untuk aktivitas investasi Anda. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Alfian, salam cuan selalu. Terima kasih.